Salam sejahtera. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan riset operasi modul 7 tentang model penugasan dan model antrian. Saya Ega Bayu Nurfamala dengan NIM 0434744008. dengan saya Putra Dinta Sewe Agustin dengan NIM 0434744382. Kegiatan belajar 1. Perencanaan penugasan. Cara alokasi dalam modul ini dilakukan dengan menggunakan algoritma. Kemudian, di bagian akhir akan dibahas penggunaan QM for Windows untuk menyelesaikan masalah ini. Biasanya, yang digunakan sebagai ukuran untuk menentukan efisien dan tidaknya adalah uang. Kadang-kadang digunakan waktu atau ukuran efisiensi lain. Metode algoritma yang digunakan di sini sering disebut sebagai Hungarian method. Algoritma yang digunakan dalam memecahkan masalah penugasan ada dua macam, yaitu algoritma dengan tujuan meminimumkan pengorbanan dan algoritma dengan tujuan memaksimumkan manfaat. Karyawan atau mesin harus kita alokasikan secara optimal, artinya memakan biaya atau pengorbanan kita usahakan sekecil-kecilnya. Kalau menghasilkan manfaat, kita usahakan sebesar-besarnya. Dengan mesin atau karyawan dan pekerjaan atau tugas yang sama, kita harus bisa memilih cara alokasi yang sebaik-baiknya. A. Algoritma dengan tujuan meminimumkan. Pada tabel tersebut, pekerjaan 1 bisa diselesaikan oleh karyawan A, memakan biaya Rp20, karyawan B Rp15, karyawan C Rp10, dan karyawan D Rp25. Pekerjaan 2 kalau diselesaikan oleh karyawan A memerlukan biaya Rp28, karyawan B Rp13, karyawan C Rp21, dan karyawan D Rp20. Begitupun seterusnya untuk pekerjaan 3 dan 4. Untuk melakukan alokasi optimal terhadap penugasan karyawan, lakukan langkah-langkah berikut. Langkah 1. Membuat opportunity cost metric. Ubahlah metrik dalam tabel 7.1 menjadi opportunity cost metric. Hal itu dilakukan dengan jalan nilai tiap-tiap baris dikurangi nilai terkecil dari baris itu. Misalnya, data yang ada di tabel 7.1 diolah menjadi berikut. Baris 1. Nilai biaya terkecil 10, maka semua nilai dari baris itu dikurangi 10. Kolom A, mula-mula bernilai 20, dikurangi 10 menjadi 10. Kolom B yang mula-mula 15 dikurangi 10 menjadi 5. Kolom C menjadi 0, kolom D menjadi 15. Pada baris 2, nilai terkecil pada baris 2 sebesar 13, yaitu pada kolom B. Jadi semua angka pada baris itu dikurangi dengan 13. Nilai baru kolom 1, 2, 3, 4 menjadi 5, 0, 8, dan 7. Langkah 2. Membuat total opportunity cost metric. Dalam tabel 7.2 terlihat bahwa kolom B dan C sudah memiliki nilai 0, tetapi kolom A dan D belum. Kalau dalam tabel opportunity cost ini masih ada kolom yang tidak memiliki nilai 0, harus kita usahakan agar kolom itu memiliki nilai 0. Caranya, mengurangi nilai-nilai pada kolom itu dengan nilai kolom yang terkecil. Pada kolom A, nilai terkecil sebesar 10 pada baris 1, maka nilai baru dari kolom A pada baris 1 menjadi 0, baris 2 menjadi 5, baris 3 menjadi 2, dan baris 4 menjadi 3. Nilai baru kolom D menjadi 8, 0, 3, 2. Setelah semua baris dan kolom mempunyai nilai 0, tabel itu disebut total opportunity cost metric. Langkah 3. Menggambar garis untuk meliputi angka 0. Setelah semua baris dan kolom memiliki nilai 0, tariklah garis seminimum mungkin baik vertikal maupun horizontal yang bisa menghubungkan setiap angka 0 yang ada. Dalam hal ini, garis minimal bisa dibuat pada baris 1, 2, dan dapat pula pada kolom B. Sebenarnya bisa dibuat 4 garis, yaitu kolom A, B, C, D. Akan tetapi ini tidak minimum, hasilnya minimum seperti tampak pada tabel 7.4. Kalau jumlah garis minimum yang bisa dibuat itu paling tidak sama dengan jumlah baris atau jumlah kolom, alokasi optimal dapat dilaksanakan berdasarkan tabel 7.3. Namun, kalau jumlah baris minimum yang bisa dibuat kurang dari jumlah baris dan kolom, tabel 7.3 harus diubah lagi. Langkah 4. Mengubah total opportunity cost metric. Sesuai dengan tabel 7.4, kita baru memiliki 3 baris minimum.
Padahal kita memiliki 4 kolom atau baris, maka tabel ini harus diubah. Untuk mengubah total opportunity cost metric dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, pilihlah angka terkecil di antara semua angka yang belum terliput atau terkena garis minimum. Semua angka yang belum terliput garis dikurangi dengan angka terkecil ini. Yang belum terliput oleh garis adalah nilai-nilai pada baris 3 dan baris 4, kolom A, kolom C, dan kolom D. Angka terkecil di antara semua angka tersebut adalah 2, sehingga angka-angka tersebut dikurangi 2. Yang mula-mula 2 menjadi 0, yang mula-mula 3 menjadi 1, yang mula-mula 6 menjadi 4, yang mula-mula 19 menjadi 17, dan seterusnya. Yang kedua, nilai-nilai yang terliput garis 2 kali harus ditambah dengan angka terkecil yang belum terliput garis. Dalam tabel 7.4 ada 2 buah, yakni baris 1 kolom B sebesar 5 diubah menjadi 5 ditambah 2 sama dengan 7, dan baris 2 kolom B sebesar 0 diubah menjadi 0 ditambah 2 sama dengan 2. Hasil setelah perubahan ini tampak pada tabel 7.5. Angka di tabel 7.4 yang terkena garis 1 kali tetap dan tidak berubah. Langkah 5. Membuat alokasi penugasan. Berdasarkan tabel 7.5, kita dapat melakukan alokasi karyawan karena banyaknya garis minimum sebanyak 4. Sudah tidak kurang dari jumlah baris atau kolom. Caranya, tugas diberikan kepada mesin atau karyawan yang dihubungkan oleh 0. Langkah-langkah untuk melakukan penugasan karyawan setelah diketahui opportunity cost metric sebagai berikut. Langkah penugasan pertama, berikan tugas kepada karyawan yang hanya memiliki 1 0 pada total opportunity cost metric di tabel 7.5. Berarti tugas atau pekerjaan 2 diberikan kepada D. Langkah penugasan kedua, kalau sudah tidak ada tugas atau pekerjaan yang hanya memiliki 1 0, lanjutkan pada tugas lain yang memiliki 2 angka 0. Berarti alokasikan tugas 4 pada D. Mestinya tugas 4 memiliki 2 angka 0 sehingga dapat ditugaskan pada B ataupun D. Namun, D sudah mengerjakan tugas 2 sehingga pekerjaan 4 ditugaskan kepada B. Langkah penugasan ketiga, dengan tugas 4 pada B berarti B tidak dapat mengerjakan tugas lain. Maka itu tugas 3 yang semestinya dapat dikerjakan oleh A atau B diserahkan kepada A. Langkah penugasan keempat, mestinya tugas 1 dapat dikerjakan oleh A atau C. Namun A sudah mengerjakan tugas 3 sehingga tugas 1 diserahkan kepada C. Langkah penugasan kelima, hitung biaya untuk mengerjakan semua tugas ini dengan menggunakan angka biaya pada tabel 7.1. Kalau tugas 1 dikerjakan oleh C, biayanya Rp10. Kalau tugas 2 dikerjakan oleh D, biayanya Rp20 minimum. Kalau tugas 3 dikerjakan oleh A, maka biayanya Rp25. Kalau tugas 4 dikerjakan oleh B, biayanya Rp11. Maka biaya seluruhnya Rp66. Biaya ini adalah minimum dan sesuai dengan tujuannya, yaitu meminimumkan biaya. Hasilnya seperti terlihat pada tabel 7.6. B. Algoritma dengan tujuan memaksimumkan. Alokasi karyawan dengan tujuan memaksimumkan, yaitu apabila yang diketahui sebagai ukuran untuk menentukan efisiensi itu besarnya keuntungan atau manfaat yang ditimbulkan. Suatu perusahaan akan melakukan penempatan 4 orang karyawan pada 4 pekerjaan. Data keuntungan yang dihasilkan oleh setiap karyawan kalau menyelesaikan pekerjaan itu seperti pada tabel 7.7. Langkah 1. Membuat opportunity loss metric. Kalau tujuan kita memaksimumkan, kita cari opportunity loss metric. Ini dilakukan dengan mencari selisih nilai-nilai keuntungan pada tiap baris dari tabel 7.7 dengan nilai terbesar dari baris itu. Hal ini disebabkan kalau tugas 1 dikerjakan oleh karyawan B, keuntungan yang diperoleh 28, yaitu maksimum. Kalau tugas ini dikerjakan oleh A, keuntungan yang diperoleh hanya 20. Selisihnya lebih rendah, Rp8. Ini berarti opportunity yang diderita Rp8. Kalau dikerjakan oleh B, keuntungannya Rp28, sehingga selisihnya 0. Kalau dikerjakan C, keuntungannya hanya Rp16, selisihnya Rp12. Ini berarti memperoleh opportunity loss Rp12. Untuk tugas 2, nilai keuntungan terbesar pada kolom D sebesar 30. Opportunity loss-nya masing-masing 6, 10, 12, dan 0.
Demikian pula pada pekerjaan 3 dan 4. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 7.8. Langkah 2, yaitu membuat Total Opportunity Loss Metric. Cara membuat Total Opportunity Loss Metric mirip dengan langkah kedua dalam algoritma minimum, yaitu mengubah nilai pada kolom yang belum memiliki angka 0. Dalam contoh, kolom tersebut adalah kolom C. Pada kolom itu, nilai terkecil 6, sehingga nilai dari kolom itu semua dikurangi 6, dan hasilnya bisa dilihat pada tabel 7.9. Langkah ketiga, yaitu membuat garis seminimum mungkin untuk meliputi 0. Untuk membuat garis yang meliputi nilai-nilai 0 pada tabel 7.9, caranya sama dengan sebelumnya. Dilakukan alokasi bila banyaknya garis minimum paling tidak kurang dari banyaknya baris atau kolom. Contoh, pada tabel 7.10, berikut hanya untuk 3 garis. Langkah keempat, yaitu mengubah Total Opportunity Loss Metric. Dalam tabel 7.10 baru terdapat 3 garis, padahal ada 4 baris atau kolom sehingga tabel itu harus diubah lagi agar bisa diperoleh alokasi optimal. Cara mengubahnya seperti pada algoritma minimum, yaitu angka yang belum terliput garis dikurangi dengan angka terkecil dari angka yang belum terliput garis, dan angka yang diliput garis 2 kali harus ditambah dengan angka terkecil yang sebelumnya, dipakai sebagai pengurang. Hasilnya seperti terlihat pada tabel 7.11. Langkah kelima, yaitu membuat alokasi penugasan. Alokasi penugasan yang dilakukan adalah tugas 4, diserahkan kepada mesin atau karyawan D karena nolnya hanya 1. Tugas 2 diserahkan kepada A, kemudian tugas 3 diserahkan kepada A sebab tugas ini memiliki 2 angka 0 di 1A dan 1C. Akan tetapi kita pilih banyaknya 0 hanya 2, yaitu di A. Sedangkan C memiliki 0 ada 3, demikian seterusnya sehingga hasilnya terlihat pada tabel 7.12. Keuntungan pada tabel 7.12 merupakan keuntungan maksimum. Alternatif alokasi lain tidak ada yang menghasilkan laba lebih dari Rp98. C. Apabila jumlah karyawan tidak sama dengan jumlah pekerjaan. Apabila jumlah karyawan tidak sama dengan jumlah pekerjaan, digunakan bantuan dummy variable atau variabel semu. Guna variabel semu ini untuk mengisi ketidakcocokan itu. Kalau yang lebih sedikit banyaknya baris atau karyawan, diperlukan baris semu dengan biaya keuntungan sebesar 0. Sebaliknya, apabila yang lebih sedikit adalah banyaknya pekerjaan, diperlukan kolom pekerjaan yang semu. Apabila kita memiliki 5 pekerjaan padahal hanya memiliki 4 karyawan, tabelnya harus diubah seperti pada tabel 7.13. Sementara itu, proses mengerjakannya seperti prosedur yang dijelaskan di depan, baik untuk memaksimumkan maupun meminimumkan. Yang D yaitu penggunaan QM for Windows. 1. Tujuan meminimumkan. Contoh sebelumnya dapat dikerjakan dengan menggunakan QM for Windows. Langkahnya sederhana. Setelah QM for Windows dibuka, ikuti prosedur yaitu modul, assignment, kemudian enter, new file, kemudian enter, akan keluar tabel mengenai keterangan data. Lalu tekan solve, lalu keluar hasil alokasi optimalnya. Jika ingin lebih jelas, tekan solution list. Yang kedua yaitu tujuan memaksimumkan. Kalau tujuan dalam masalah yang kita hadapi memaksimumkan, pada awal masukkan data harus dipilih maximize, kemudian masukkan datanya, lalu tekan enter, begitu seterusnya hingga kita dapat hasil optimal. Bila kita kerjakan contoh 2 yang bertujuan memaksimumkan hasilnya, bisa dilihat pada gambar di samping. Kegiatan belajar 2. Pengenalan teori antrean. Teori antrean adalah menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan dari suatu fasilitas, misalnya antri dalam memberi karcis bioskop, antri berobat ke dokter, antri pendaftaran baru, dan sebagainya. Antre ini terjadi karena kemampuan pelayanan tidak bisa mengimbangi kebutuhan pelayanan. Dengan kata lain, orang atau barang yang perlu dilayani terlalu banyak dibandingkan kemampuan fasilitas pelayanan yang ada. Akibatnya, terjadi keterlambatan, kekecewaan, atau akibat lain yang tentu saja akan membawa konsekuensi kerugian. Akan tetapi, jika terjadi hal yang sebaliknya ketika kapasitas pelayanan jauh melebihi kebutuhan, itu akan menimbulkan masalah, yaitu pengangguran fasilitas
pelayanan yang tentu saja akan membawa konsekuensi pemborosan. Dalam teori antrean inilah akan kita bahas akibat yang timbul dari keadaan antrean tertentu serta pengaturan antrean. Hal ini dilakukan agar diperoleh hasil yang optimal. Contoh 1. Pelayanan terhadap nasabah Tabanas pada suatu bank sebagai berikut. Kapasitas pelayanan rata-rata 10 kali setiap jam. Itu berarti pelayanan memerlukan waktu 6 menit. Sedangkan kedatangan orang atau nasabah setiap jam rata-rata 6 orang. Waktu kedatangannya bersifat random dan dapat dilihat pada tabel 7.14. Misalnya, kita amati nasabah pertama datang pukul 8:07. Ia dilayani selama 6 menit dan selesai pada pukul 8:13. Tidak ada petugas yang menganggur. Nasabah tidak menunggu dan tidak ada antrian. Nasabah kedua datang pada pukul 8:14. Jadi ada waktu menganggur petugas selama 1 menit. Nasabah dilayani selama 6 menit dan selesai pukul 8:20. Nasabah tidak menunggu giliran dan tidak ada antrian. Nasabah ketiga baru datang pada pukul 8:25 menit, sehingga ada waktu menganggur selama 5 menit. Ia selesai dilayani pada pukul 8:31. Nasabah tidak perlu menunggu giliran dan tidak ada yang antri. Nasabah keempat datang 8:39. Petugas bank menganggur selama 8 menit. Nasabah selesai dilayani pada pukul 8:45. Nasabah ini tidak menunggu giliran. Akan tetapi, nasabah kelima datang pada pukul 8:43. Pada saat itu, petugas masih melayani nasabah keempat sampai pukul 8:45. Jadi, ia harus menunggu selama 2 menit. Pelayanan baru dimulai pukul 8:25 menit dan selesai pada pukul 8:51 menit. Petugas tidak menganggur dan ada 1 orang yang antri, yaitu nasabah kelima. Demikian seterusnya. Dari tabel di atas, jelas banyak waktu menganggur petugas. Oleh karena itu, untuk mengurangi waktu menganggur, kita kurangi petugas di bagian ini, sehingga kapasitas pelayanan menjadi 9 menit untuk setiap nasabah. Pengurangan jumlah karyawan ini akan mengurangi biaya gaji yang dikeluarkan. Namun, tentu saja akan menyebabkan lebih banyak waktu nasabah menunggu dan menambah panjangnya antrean. Hasilnya bisa terlihat pada tabel 7.15. Pada tabel 7.15 ini terlihat bahwa semakin lama waktu pelayanan, semakin mengurangi pengangguran petugas. Akan tetapi, menambah banyaknya antrean, tentu saja ini akan berakibat pada biaya yang harus ditanggung, yaitu mengurangi biaya atau pengorbanan yang disebabkan pengangguran fasilitas pelayanan dan menambah biaya yang disebabkan meningkatnya waktu tunggu. Tentu saja, kita cari adalah alternatif yang meminimalkan jumlah dari kedua biaya ini. Kegiatan belajar 3. Model-model antrean. A. Pengertian-pengertian dasar. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari model-model antrean adalah meminimumkan jumlah seluruh biaya, baik biaya yang disebabkan pengangguran fasilitas maupun pengangguran yang disebabkan langganan menunggu pelayanan. Yang kedua adalah pengertian dasar. Terdiri dari A. Channel. Channel adalah jalur. Lewat jalur itu, masukan atau objek bisa mendapatkan pelayanan. Kadang-kadang ada antrean yang memiliki lebih dari satu jalur yang memberikan pelayanan yang sama. Misalnya dalam suatu supermarket yang dapat beberapa loket pembayaran, langganan tinggal memilih salah satu loket yang kosong. B. Fase pelayanan. Fase pelayanan adalah tahap pelayanan. Masalah antrean bisa memiliki satu fase pelayanan. Itu berarti objek masuk hanya dilayani 1 kali dalam satu kesempatan pelayanan. Dapat pula memiliki lebih dari 1 pelayanan. Itu berarti masukan atau objek yang masuk pelayanan melalui beberapa tahap. Melalui tahap pelayanan pertama, dilanjutkan tahap pelayanan kedua, dan seterusnya sampai tahap pelayanan terakhir. C. Sistem antrian. Sistem antrian adalah keseluruhan dari kegiatan atau pelayanan yang diberikan kepada masukan, sejak ia datang sampai selesai dilayani. D. Masukan atau input. Masukan adalah objek yang datang atau masuk ke dalam sistem yang memerlukan pelayanan.
Masukan ini bisa berupa orang, barang, atau kertas kerja yang masuk pada sistem untuk dilayani. E. Pola kedatangan atau arrival pattern. Sifat ini adalah sifat dari kedatangan masukan atau objek yang memerlukan pelayanan. Ada yang sifat kedatangannya konstan. Ini artinya setiap jangka waktu tertentu pasti ada satu objek yang datang. Misalnya barang yang harus dilayani oleh mesin dalam proses produksi sinambung selalu datang setiap jangka waktu tertentu. Ada pula yang sifat kedatangannya acak atau random. Ini artinya selalu tidak teratur. Mungkin 2 menit sekali, mungkin setengah menit sekali. Misalnya banyaknya panggilan telepon pada kantor. F. Rata-rata kedatangan. Rata-rata kedatangan adalah rata-rata banyaknya masukan atau objek yang datang atau memerlukan pelayanan setiap jangka waktu tertentu. Biasanya diberi simbol lambda. Misalnya setiap jam 5 objek atau masukan yang datang, maka lambda sama dengan 5. G. Jangka waktu antara kedatangan. Jangka waktu antara kedatangan adalah jangka waktu mulai kedatangan satu masukan atau objek dengan kedatangan masukan atau objek berikutnya, yaitu selama 1 per lambda. Jadi untuk contoh di atas, jangka waktu antara datangnya suatu objek dan kedatangan berikutnya adalah 1 per 5 jam. H. Disiplin antrian atau queue disiplin. Disiplin antrian adalah aturan mengenai urutan pelayanan, yaitu ketentuan mengenai siapa yang sebaiknya dilayani dulu. I. Antrian. Antrian adalah kumpulan dari masukan atau objek yang menunggu pelayanan. Kapasitas antrian ini ada yang tidak terbatas. Ini berarti bisa menampung masukan atau objek yang menunggu dan ada pula yang terbatas. J. Panjang antrian. Panjang antrian adalah banyaknya masukan atau objek yang menunggu pelayanan karena fasilitas pelayanan masih melayani objek yang datang sebelumnya. K. Tingkat pelayanan. Tingkat pelayanan adalah kemampuan fasilitas pelayanan untuk melayani masukan atau objek selama satu periode tertentu. Biasanya diberi simbol mu. L. Traffic intensity. Traffic intensity adalah pembandingan antara rata-rata kedatangan dan rata-rata kemampuan pelayanan terhadap masukan atau objek selama jangka waktu tertentu, yaitu sebesar lambda per mu. Distribusi ini sering disebut sebagai distribusi Erlang. M. Keluaran atau output. Keluaran adalah masukan atau objek yang telah selesai dilayani dan ia bisa meninggalkan sistem. N. Struktur antrian. Kita dapat mengadakan klasifikasi dari struktur antrian berdasarkan banyaknya jalur dan banyaknya fase pelayanan yang ada. Pada prinsipnya, ada 4 macam struktur antrian, yaitu single channel single phase, single channel multi-phase, multi-channel single phase, dan multi-channel multi-phase. Yang pertama adalah single channel single phase. Struktur antrian semacam ini hanya memiliki satu jalur pelayanan. Jalur itu hanya memiliki satu tahap. Yang kedua adalah single channel multi-phase. Istilah multi-phase menunjukkan ada 2 atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara beruntut dalam fase-fase. Yang ketiga adalah multi-channel single phase. Sistem multi-channel single phase terjadi kapan saja. 2 atau lebih fasilitas pelayanan dialiri oleh aliran tunggal. Yang keempat adalah multi-channel multi-phase. Sistem multi-channel multi-phase mempunyai beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahap sehingga lebih dari satu individu dapat dilayani pada suatu waktu. B. Model-model antrian.
Dalam memecahkan masalah antrian, sering bisa kita pakai beberapa macam model sesuai dengan masalah yang dihadapi. Yang pertama adalah distribusi kedatangan. Distribusi kedatangan adalah distribusi kedatangan masukan, orang atau barang yang perlu pelayanan. Bisa bersifat pasti dan sering diberi label D atau deterministik. Kalau distribusinya mengikuti distribusi Poisson atau Markov, itu sering diberi simbol M. Kalau mengikuti distribusi Erlang, diberi simbol E. Yang kedua adalah distribusi pelayanan. Distribusi pelayanan adalah distribusi kemampuan pelayanan yang bisa bersifat pasti. Kadang-kadang mengikuti distribusi Poisson atau distribusi Erlang. Yang ketiga, banyaknya jalur pelayanan. Banyaknya jalur pelayanan dinyatakan dengan angka. Ini sesuai dengan banyaknya jalur yang ada. 4. Banyaknya masukan. Banyaknya masukan adalah jumlah objek, orang atau barang yang akan memasuki sistem. Kalau bersifat tidak terhingga, diberi simbol I. Kalau terbatas, diberi simbol F. 5. Maksimum panjang antrian. Maksimum panjang antrian maksudnya kemampuan antrian menampung masukan atau objek yang menunggu pelayanan. Bisa bersifat tak terhingga atau terbatas. Dalam kegiatan belajar ini, yang akan kita bahas adalah model-model untuk sistem yang memiliki satu fase, single phase. Yang pertama adalah model 1 MMIII. Model ini adalah model yang paling sederhana karena distribusi kedatangan masukan ataupun pelayanannya berdistribusi Poisson. Hanya ada satu fasilitas pelayanan, yaitu jumlah masukan tidak terhingga dan kapasitas antrian tidak terbatas. Tentu saja, ini sesuai dengan ketentuan di atas yang bersifat single phase. Model kedua, MMSII. Model ini sebenarnya mirip dengan model 1, tetapi terdapat lebih dari satu fasilitas pelayanan atau multi-channel. Dan sesuai dengan yang dibicarakan di atas, yaitu hanya membicarakan single phase. C adalah penggunaan HM for Windows. Untuk memecahkan masalah antrean, kita dapat menggunakan HM for Windows. Setelah sampai pilih modul, kita pilih waiting line, maka akan keluar perintah untuk memasukkan karakteristik mengenai data. Kemudian keluar perintah masukkan data yang harus diisi. Misalnya kapasitas pelayanan, kedatangannya, biaya pelayanan, dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Let's go.